Oke, Gitu. itu dok tadi terkait dengan sterilisasi untuk bakteri, virus gitu. Emang berbeda-beda ya dok ya? Iya, Kandungan obatnya berbeda-beda dia. betul. Ada yang memang dia ngerusak virusnya, Hmm. ada yang ngerusak lingkungannya supaya lebih bersih lagi, nggak nempel-nempel, macam-macam itu. Jadi dok, tipsnya untuk kami dan teman-teman pencinta Iya, kucing itu gimana dok metode pembersihan untuk cat room itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Halo, apa kabar Iya. dok? Iya, Ya, ini kesempatan nih bisa main ke dalam. iya, silakan dokter. Iya. Silakan. Nah, kita cuci tangan dulu. Ya, silakan dok. Ya. Ya, Lucu sekali nih kucingnya. Wih, suka main ya memang ya tuh iya. manjanya. Paling suka main dia tuh. Iya. Aktif banget. Dok, saya senang sekali nih kandangnya, keren. Oh iya, Bisa alhamdulillah. bersih sekali nih. Ada tipsnya nggak bisa dibagikan ke teman-teman sahabat Ica nih untuk kebersihan kandang ini apa yang biasanya dilakukan? Iya, yang jelas kita rutin pembersihan 1 hari 2 kali dok. Selain dari ya, sapu gitu ya kalau ada kotoran-kotoran, kemudian pel gitu dan juga pel dan lap dengan menggunakan cairan pembersih atau pemutih. Gitu, iya. Yang umum di pasaran itu dok. Iya, baik. Nah, ini teman-teman sahabat Ica, salah satu contoh catering yang memang menerapkan kebersihan dengan baik, yaitu harus selalu membersihkan kandangnya 1 hari 2 kali ya dok Sehari ya. 2 kali. Dan ada mingguan juga kan? Ada mingguan, minggu 1 kali kita pembersihan total dok. Jadi kucingnya dikeluarkan gitu ya, dipindahkan, kemudian kita bersihkan dengan sterilisasi besar gitu dengan pH 4. Oke. Nah, tambahan lagi nih teman-teman sahabat Ica, dengan adanya pembersihan itu kita juga harus waspadai, terutama kalau misalkan kita ada penyakit bakteri yang kebetulan ada di sini atau penyakit virus bahkan. Jadi kita harus lakukan pembersihan yang jauh lebih dalam lagi. Jadi misalkan kita harus menggunakan obat-obat yang memang bahan kimia, artian kimia ini memang kimia antivirus ya. Jadi memang ada antivirus yang memang dibuat, diciptakan oleh para produsen obat itu, produsen desinfektan itu untuk dilakukan pembersihan. Untuk tips untuk teman-teman sahabat Ica yang mungkin kesulitan mendapatkan bahan-bahan aktif itu, mungkin bisa juga datang ke pet shop pet shop kesayangan kita ya tidak cuma anak bulu yang kesayangan, tapi pet shop kesayangan kita juga nih. Gitu. Itu dok tadi terkait dengan sterilisasi untuk bakteri, virus gitu. Emang berbeda-beda ya dok ya? Kandungan obatnya berbeda-beda dia. Betul, ada yang memang dia merusak virusnya, ada yang ngerusak lingkungannya supaya lebih bersih lagi, nggak nempel-nempel, macam-macam itu penyebabnya. Termasuk untuk ini dok, maaf, tungau apa namanya? Untuk kutu misalnya. Nah, kalau untuk tungau dan kutu yang kita lakukan sebetulnya gampang nih. Jadi yang kita lakukan ini, kita melakukan vakum. Iya, kita menggunakan vakum dengan vakum cleaner. Itu kutu-kutu, tungau yang nempel-nempel di bawah, atau kemudian ada telur-telurnya yang jatuh-jatuh, itu bisa keangkat semuanya. Jadi selain dari tadi sterilisasi menggunakan zat kimia gitu, Betul. itu juga bisa divakum ya dok? Iya, betul. Vakum itu penting itu. Nah, terkait dengan pembersihan terkait penyakit-penyakit bakteri maupun penyakit virus itu, kita harus melakukan pembersihan itu dengan pergantian. Jadi jangan menggunakan itu saja. Jadi harus sesekali kita rolling. Rolling obat-obatannya untuk bahan aktifnya itu tadi ya. Karena dengan kita rolling, misalkan kalau kita di rumah biasa menggunakan cairan pencuci piring yang aman, biasa untuk pencuci buah itu ya sahabat Ica ya, yang bisa untuk mencuci buah, tapi dia memang cairan pencuci piring.
sekali waktu kita harus ganti misalkan dengan menggunakan deterjen. Dengan kita rolling, kita puter lagi, insya Allah nanti bakal sangat membantu supaya bakteri ataupun kuman-kuman yang lain ini bisa lebih terbersihkan dengan lebih baik lagi. Oke, berarti itu untuk menghindari resistensi Betul. kuman ya dok ya? Betul. Jadi dok, tipsnya untuk kami dan teman-teman penyita kucing itu gimana dok metode pembersihan untuk cat room itu? Yang pertama kali kita harus bersihkan dengan cara disapu dulu. Disapu dulu? Dibersihkan fisiknya. Oke. Setelah fisik dibersihkan dari debu, dari kotoran-kotoran yang kelihatan oleh mata kita. Kemudian jangan lupa vakum itu penting, terutama untuk menjaga anak bulu kita ini dari tungau, kutu, pinjal yang nempel-nempel di bawah. Oh, oke. Pemakuman itu berapa hari sekali atau gimana? Depend on. Depend on. Iya, depend on. Bisa 2 hari, 3 hari sekali. Oh, oke. Iya. Baru kita gunakan bahan kimia yang tadi dilakukan. Bahan kimia bukan bahan kimia yang serem ya, bisa saja itu sabun pencuci piring atau deterjen. Yang ada lah yang ada di rumah. Tapi itu tadi kita harus gunakan rolling, kita putar, jangan sampai terjadi resistensi karena begitu kena yang sama terus menerus, akhirnya bakterinya atau kumannya jadi udah terbiasa. Oke, baik. Oke, sahabat Ica, kebetulan habis pulang dari kondangan ini datang ke Dr. Rifki, kita ketemu lagi next sambil nongkrong-nongkrong bareng sama Dr. Rifki ataupun dengan saya. See you, sahabat Ica.